you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Hai, bertemu lagi dengan saya Suci Mahara Putri dengan NIM 2103200035 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Jadi di sini saya akan membahas lebih lanjut kelapa sawit, yaitu tentang pabriknya nih. Jadi pabrik kelapa sawit, proses pengolahan tandan buah segar hingga produk akhirnya. Nah, langsung saja. Yang pertama ada proses pengolahannya. Proses pengolahan kelapa sawit ini dia merupakan rangkaian tahapan yang bertujuan untuk mengubah tandan buah segar atau yang disebut dengan TBS menjadi CPO. Nah, setiap tahap ini dia akan memiliki peran yang penting dalam memastikan efisiensi dan kualitas produk akhir nanti, yang mana dimulai dari penerimaan tandan buah segar hingga pemrosesan limbahnya. Nah, yang kedua itu ada jembatan timbang. Jembatan timbang ini dia adalah alat vital di pabrik kelapa sawit. Jadi dia jembatan timbang ini berguna untuk mencatat tonase tandan buah segar yang masuk dan hasil produksinya. Untuk prosedur penimbangan ini dia harus dilakukan dengan akurat dan efisiensi agar data yang diperoleh dapat diandalkan. Selain itu, kebersihan area juga dan menjadi hal yang penting karena kebersihan area penimbangan dan posisi kendaraan harus bersih untuk menghindari dari kesalahan-kesalahan. Yang ketiga ada bahan baku. Jadi dia bahan baku utama dalam proses pengolahan ini adalah tandan buah segar yang mana berasal dari kebun sendiri, plasma, dan pembelian. Jadi kualitas bahan baku itu akan amat sangat mempengaruhi hasil dari CPO nanti. Nah, tandan buah segar ini yang diterima dia harus memenuhi standar tertentu, termasuk kematangan dan kondisi fisik yang baik untuk memastikan efisiensi prosesnya nanti. Yang keempat ada TBS. Nah, TBS ini yaitu yang keempat ada sortasi TBS. Jadi sortasi TBS ini merupakan proses yang penting untuk memisahkan tandan buah segar berdasarkan kualitas sebelum diolah nanti. Nah, metode sortasinya itu dapat dilakukan secara manual ataupun otomatis. Dan kriteria yang digunakan dalam sortasi ini dia meliputi kematangan dan kondisi buah, di mana buah yang busuk atau tidak layak akan dipisahkan dari buah yang berkualitas baik. Yang kelima ada loading ram. Jadi dia loading ram ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara dari tandan buah segar sebelum diprosesnya nanti. Jadi desain ram ini dia harus memudahkan proses pemindahan dan mengurangi kontaminasi dari kotoran-kotoran. Jadi dia area ini juga digunakan untuk melakukan sortasi awal agar hanya tandan buah segar yang berkualitas saja yang diteruskan ke proses berikutnya. Yang keenam ada lori TBS. Jadi dia lori tandan buah segar ini adalah alat yang digunakan untuk mengangkut TBS dari loading ram ke stasiun pengolahan. Nah, lori ini dirancang untuk menampung berat maksimal 4,5 ton dan memudahkan transportasi antar stasiun di pabrik. Yang ketujuh ada capstan. Jadi capstan ini dia berfungsi untuk menarik lori yang berisi tandan buah segar ataupun kosong, maka digerakkan oleh elektromotor. Jadi dia alat ini memastikan pemindahan lori antar stasiun akan berlangsung secara efisien dan aman. Yang kedelapan bollard capstan. Jadi dia bollard capstan ini mendukung capstan dengan memandu tali baja saat menarik lori dan memastikan pergerakan lori yang lancar
dan tanpa kendala. Dan yang kesembilan ada transfer carried dan mobile cantilever. Jadi dia ini digunakan untuk memindahkan lori tandem buah segar antara stasiun. Nah, sedangkan mobile cantilever tadi berfungsi sebagai jembatan untuk lori masuk dan keluar dari proses rebusan nanti. Nah, yang ke-10 ada sterilizer atau perebusan. Jadi sterilizer ini adalah bejana bertekanan yang digunakan untuk merebus tandan buah segar dengan tujuan menghentikan aktivitas enzim yang merusak kualitas minyak. Nah, proses ini dilakukan dengan menggunakan uap yang panas dan memerlukan waktu tertentu dan tergantung lagi dari jenis tandan buah segar yang akan kita proses. Yang ke-11 ada stasiun tracer. Nah, stasiun tracer ini bertugas memisahkan brondolan atau brondolan dari janjangan. Nah, proses ini dia memerlukan pengaturan yang tepat untuk memastikan semua brondolan itu akan terpisah dengan baik dan berkontribusi pada efisiensi dan hasil yang produksi. Nah, yang selanjutnya itu ada triple drum. Nah, triple drum ini dia digunakan untuk membalikan lori sehingga tandan buah segar dapat dikeluarkan dengan mudah. Jadi dia alat ini penting untuk mempercepat proses loading dan unloading nantinya. Nah, yang selanjutnya itu ada fan batch conveyor. Jadi dia conveyor ini berfungsi untuk mengangkut tandan buah segar dari loading ram ke tracer secara otomatis, yaitu dia untuk mengurangi waktu dan tenaga kerja yang akan diperlukan, makanya menggunakan conveyor ini. Yang selanjutnya ada distributing feed tracer. Nah, dia alat ini mendistribusikan tandan buah segar secara merata ke tracer untuk memastikan proses pemisahan yang efisien, sehingga semua bagian dari tandan buah segar terproses secara baik. Yang selanjutnya ada penebahan atau tracer. Jadi di proses ini penebahan ini dia memisahkan brondolan dari janjangan yang kosong. Nah, keberhasilan proses ini bergantung pada pengaturan kecepatan dan tekanan dari tracernya yang harus dioptimalkan untuk hasil yang maksimal juga. Yang selanjutnya ada empty bunch conveyor. Jadi dia empty bunch conveyor ini mengangkut janjangan kosong ke tempat pembuangan, sedangkan inclined empty bunch conveyor membantu memindahkan janjangan kosong dengan sudut kemiringan yang tertentu, dan dia akan memudahkan aliran dari material nantinya. Yang selanjutnya ada bunch crusher. Jadi bunch crusher ini digunakan untuk menghancurkan janjangan kosong dan memisahkan sisa-sisa minyak. Dia berperan penting dalam meningkatkan efisiensi ekstraksi nanti, karena dialah yang akan memisahkan dari sisa-sisa minyak nantinya. Nah, yang selanjutnya ada bottom cross conveyor dan fleet elevator. Jadi bottom cross conveyor ini dia mengangkut sisa-sisa hasil pengolahan, sementara si freight elevator ini dia berfungsi mengangkat buah yang telah diproses ke stasiun berikutnya dan menjaga kelancaran aliran pada saat berlangsungnya produksi nanti. Yang selanjutnya ada stasiun batch press. Jadi di stasiun bunch press ini dia adalah sisa-sisa janjangan yang telah dihancurkan tadi diproses untuk memisahkan minyak. Nah, proses ini sangat penting untuk mendapatkan hasil maksimal
dari sisa-sisa janjangan. Yang selanjutnya ada bunch press. Jadi bunch press ini dia berfungsi untuk memeras sisa-sisa janjangan dan mendapatkan minyak yang tersisa dengan desain yang memungkinkan ekstraksi yang lebih efisiensi. Yang selanjutnya itu ada CST bunch press. Nah, CST bunch press ini versi yang lebih canggih nih dari bunch press yang tadi, karena CST bunch press ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi minyak dari sisa-sisa janjangan yang tentunya lebih canggih dari yang sebelumnya. Nah, yang selanjutnya ada insinerator. Insinerator ini alat yang digunakan untuk membakar limbah yang tidak dapat didaur ulang, sehingga dia akan membantu mengurangi volume dari limbah dan dampak di lingkungan nantinya. Nah, yang selanjutnya ada stasiun Gempa. Jadi stasiun Gempa ini melakukan pengadukan dan pengempaan. Dia juga mempersiapkan bahan baku untuk proses pemisahan yang lebih lanjut. Nah, setelah dari stasiun Gempa, maka masuklah ke pengadukan atau yang disebut dengan digester. Nah, pada proses pengadukan ini, proses pengadukan ini mencampur bahan baku untuk mempermudah pemisahan minyak, dan dia berfungsi untuk meningkatkan efisiensi proses pada saat pemisahan. Nah, yang selanjutnya itu ada pengempaan atau screw press. Jadi screw press ini menggunakan tekanan untuk mengekstrak minyak dari bahan baku. Dia berfungsi untuk memisahkan minyak dari padatan dengan efisiensi yang tinggi. Yang selanjutnya ada crude oil getter. Jadi saluran digunakan untuk saluran ini dia digunakan untuk mengalirkan minyak mentah yang dihasilkan dari proses pengempaan ke tahap berikutnya. Nah, barulah setelah dari crude oil getter ini masuklah ke proses pemurnian minyak atau klarifikasinya. Jadi klarifikasi ini adalah proses pemurnian CPO dan kotoran dan sisa-sisa lainnya, yang mana dia bertujuan untuk meningkatkan kualitas minyak atau kualitas dari CPO. Baru yang selanjutnya ada centrap tank. Nah, centrap tank ini adalah tangki yang berfungsi untuk menyaring pasir dan kotoran dari minyak mentah tadi. Jadi dia ini menjaga kebersihan dari produk akhir nantinya yang akan dipasarkan. Baru yang selanjutnya ada vibrating screen atau yang disebut dengan saringan bergetar. Nah, saringan bergetar ini dia digunakan untuk menyaring minyak mentah dari partikel yang lebih besar. Jadi dia memastikan bahwa hanya minyak yang betul-betul berkualitaslah yang akan diteruskan ke proses selanjutnya. Dan yang selanjutnya ada crude oil tank atau COT. Jadi crude oil tank ini adalah tangki penyimpanan minyak mentah sebelum diproses lebih lanjut. Dia gunanya itu untuk menjaga kualitas produk selama penyimpanan. Selanjutnya ada vertical clarifier tank. Jadi vertical clarifier tank ini digunakan, dia ini adalah tangki. Dia ini digunakan untuk memisahkan minyak dari air dan partikel lainnya. Jadi dia fungsinya untuk memastikan kemurnian dari produk. Yang selanjutnya ada oil tank. Jadi oil tank ini tangki yang menyimpan untuk minyak yang telah dimurnikan sebelumnya. Lalu oil tank inilah adalah tempat penyimpanan sebelum CPO ini didistribusikan ke pasar.
Yang selanjutnya ada floater tank. Nah, floater tank ini digunakan untuk mengendapkan partikel ringan dari minyak. Jadi dia gunanya untuk meningkatkan kualitas pada produk akhir nanti. Nah, yang selanjutnya ada vacuum dryer. Nah, vacuum dryer ini adalah alat yang digunakan untuk mengeringkan minyak dengan cara mengeluarkan uap air. Tujuannya yaitu untuk menjaga kualitas dan stabilitas pada produk. Lalu yang selanjutnya ada extract tank. Jadi extract tank ini adalah tangki penyimpanan untuk produk akhir sebelum didistribusikan. Dia juga berfungsi untuk menjaga kualitas selama saat dilakukan penyimpanan. Nah, yang selanjutnya ada stasiun pengolahan zat G. Nah, bagian ini bertanggung jawab untuk mengolah limbah yang dihasilkan. Jadi dia memastikan pengelolaan yang baik terhadap sisa-sisa dari proses tadi. Baru yang selanjutnya ada vibro separator. Jadi vibro separator ini digunakan untuk memisahkan zat G dari produk lainnya. Dia akan meningkatkan efisiensi pemrosesan limbah tadi. Nah, yang selanjutnya ada sludge tank. Jadi sludge tank ini yaitu tangki untuk penyimpanan sludge sebelum diolah lebih lanjut. Dia memungkinkan untuk pengolahan yang lebih terencana. Yang selanjutnya ada sandkiln. Jadi sandkiln ini adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan pasir dari sludge tadi untuk menjaga kebersihan pada produk akhir. Nah, dan ada juga yang namanya buffer tank. Jadi buffer tank ini adalah tangki yang digunakan untuk menampung limbah sebelum diproses lebih lanjut, guna untuk menjaga aliran limbah untuk lebih stabil. Nah, ada juga brush strainer. Jadi brush strainer ini adalah saringan yang digunakan untuk memisahkan kotoran dari produk, yang fungsinya untuk meningkatkan kualitas hasil akhir nanti. Baru yang selanjutnya ada sludge centrifuge. Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk memisahkan sludge dari air, yang berfungsi untuk mengurangi volume pada limbah. Baru ada yang namanya pre-cleaner. Jadi pre-cleaner ini adalah proses pembersihan awal untuk menghilangkan kotoran dari bahan baku. Jadi dia berfungsi untuk memastikan hanya kualitas bahan awal yang baik saja yang akan masuk, seperti itu. Selanjutnya ada balance tank. Nah, balance tank ini adalah tangki untuk menyeimbangkan aliran limbah selama proses. Jadi dia berguna untuk menjaga kestabilan sistem saat pengolahan. Selanjutnya ada sludge separator. Nah, sludge separator ini memisahkan sludge dari produk akhir. Dia berkontribusi dalam pengelolaan limbah yang lebih efektif. Yang selanjutnya ada reclaimed tank. Nah, reclaimed tank ini adalah tangki untuk menampung limbah yang dapat didaur ulang. Jadi dia berfungsi untuk menampung limbah yang sekiranya dapat didaur ulang, sehingga dia akan mendukung upaya yang berkelanjutan. Dan ada juga sludge drain tank. Nah, ini adalah tangki untuk mengalirkan limbah yang telah diproses tadi. Jadi dia akan memastikan pengelolaannya lebih efisien. Dan ada sludge feed. Jadi sludge feed ini untuk menampung sludge sebelum dikirim ke pengolahan lebih lanjut. Dia mendukung pengelolaan yang terkendali.
Dan ada fat pit. Jadi fat pit ini adalah area untuk mengumpulkan limbah yang cair tadi yang sudah mengandung lemak. Jadi dia akan memfasilitasi pengolahan limbah. Dan yang selanjutnya ada stasiun pengolahan kernel. Nah, bagian dari pabrik yang fokus pada ini adalah pemrosesan inti kelapa sawit. Jadi dia memaksimalkan pemanfaatan semua bagian dari tanaman. Nah, di stasiun kernel ini mengolah inti kelapa sawit menjadi produk yang bisa dipasarkan, sehingga dapat menambah nilai dari hasil pengolahan kelapa sawit yang tadinya mungkin hanya disia-siakan, maka akan diolah untuk menambah nilai dari hasil pengolahan kelapa sawit. Dan ada juga cake breaker conveyor atau CBC. Jadi ini digunakan untuk memecahkan cake inti menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga memudahkan saat proses selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada Depilaker. Jadi ini adalah alat untuk memisahkan daging dari biji inti, sehingga meningkatkan efisiensi saat pemisahan. Dan ada juga nut polishing drum. Jadi dia digunakan untuk memoles inti kelapa sawit agar lebih bersih dan meningkatkan kualitas produk akhir nanti. Ada juga nut transfer fan. Jadi dia mengangkut inti kelapa sawit ke stasiun yang berikutnya untuk menjaga kelancaran saat pada proses. Dan ada juga nut grading drum. Jadi alat ini digunakan untuk mengklasifikasikan inti berdasarkan dari ukuran, sehingga dia memastikan produk yang lebih seragam. Yang selanjutnya ada nut silo. Jadi nut silo ini adalah tempat penyimpanan untuk inti kelapa sawit yang telah diproses tadi. Dia menjaga kualitas produk sebelum didistribusikan atau sebelum dipasarkan. Dan yang selanjutnya itu ada ripple mill. Nah, ripple mill ini adalah alat untuk menggiling inti kelapa sawit menjadi bentuk serbuk, sehingga dia meningkatkan nilai tambah tadi juga. Nah, dari yang tidak ada apa-apa, dia akan menggiling menjadi bentuk serbuk, sehingga nanti bisa dijual dan ada manfaatnya. Yang selanjutnya ada LTDS atau Lactanera Dust Separation. Nah, proses ini memisahkan debu ringan dari produk inti, yang mana untuk menjaga kemurnian pada produk. Dan yang selanjutnya ada hydroclone. Hydroclone ini digunakan untuk memisahkan partikel berdasarkan densitas yang menggunakan gaya sentrifugal, sehingga meningkatkan efisiensi pada saat pemisahan. Dan ada juga clay bed. Nah, clay bed ini proses untuk memisahkan kotoran dari minyak menggunakan tanah liat. Jadi dia akan meningkatkan kualitas produk akhir juga. Nah, ada juga kernel silo. Kernel silo ini tempat penyimpanan untuk inti kelapa sawit yang sudah diproses tadi. Nah, gunanya untuk menjaga kualitas produk sebelum didistribusikan juga. Yang selanjutnya ada kernel stroke. Jadi kernel stroke ini area untuk penyimpanan produk inti sebelum didistribusikan, yang mana dia memastikan pengelolaan yang baik terhadap kernel stroke ini, terhadap produk-produk inti tadi. Baru yang selanjutnya ada stasiun water treatment. Stasiun water treatment ini adalah bagian yang bertanggung jawab untuk pengelolaan air yang digunakan dalam proses. Gunanya untuk menjaga kualitas air. Nah, yang selanjutnya ada external water treatment. Nah, external water treatment ini adalah
pengolahan air yang berasal dari sumber eksternal sebelum digunakan. Jadi dia perlu memastikan kebersihan dari kebersihan dan kualitas dari air. Ada juga yang namanya raw water treatment. Nah, raw water treatment ini adalah pengolahan air mentah untuk menghilangkan kotoran dan kontaminasi, sehingga dia memastikan air yang benar-benar bersih saja. Selanjutnya ada clarifier tank. Nah, clarifier tank ini adalah tangki untuk mengklarifikasi air dan menghilangkan partikel dan meningkatkan kualitas air yang akan digunakan. Baru ada yang namanya backwater basin. Nah, backwater basin ini adalah tempat penampungan untuk air yang telah diolah tadi, yaitu untuk menjaga ketersediaan air yang akan digunakan. Selanjutnya ada filtration. Nah, filtration ini adalah proses penyaringan untuk memastikan air bersih sebelum digunakan. Jadi dia sebelum digunakan itu ada terlebih dahulu disaring untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Nah, ada juga water tower tank. Water tower tank ini untuk menampung air yang telah diolah sebelum didistribusi. Jadi memastikan pasokan yang lebih stabil. Dan softening atau proses pelunakan juga adalah proses untuk mengurangi kekerasan air agar lebih cocok untuk penggunaan industri dan meningkatkan efektivitas pada saat pemrosesan. Untuk deaeratornya adalah alat untuk mengeluarkan gas yang terlarut dari air. Dia memastikan bahwasanya air yang digunakan itu memang sudah bebas dari gelembung-gelembung. Untuk pressure deaerator yang beroperasi pada tekanan ini yaitu tekanannya tinggi, yang mana untuk efisiensi yang lebih baik dan memastikan kualitas pada air. Dan untuk vakum deaeratornya, vakum deaerator ini yang beroperasi pada tekanan rendah. Yang tadi kan pada tekanan tinggi. Nah, yang ini pada tekanan rendah, yaitu untuk mengeluarkan gas sehingga meningkatkan dari kualitas dari air juga. Untuk internal water treatment ini adalah pengolahan air di dalam pabrik. Nah, untuk memastikan kualitas yang digunakan dan menjaga efisiensi saat pemrosesan. Yang selanjutnya ada pengendalian dari korosi. Pengendalian korosi ini adalah langkah-langkah untuk mencegah kerusakan akibat korosi pada peralatan atau menjaga umur dari peralatan. Dan ada pengendalian kerak. Jadi pengendalian kerak ini adalah upaya untuk mencegah untuk mencegah penumpukan kerak pada sistem perpipaan dan menjaga aliran yang lancar. Nah, jadi dia gunanya itu untuk mencegah adanya penumpukan kerak pada pipa-pipa. Jadi agar aliran air yang lewat juga tetap lancar. Selanjutnya pengendalian carryover atau foaming. Nah, ini adalah mengelola busa yang terbentuk selama proses pengolahan air tadi dan menjaga kualitas air. Nah, stasiun boiler. Jadi area ini untuk menghasilkan uap yang diperlukan dalam proses pengolahan yang berfungsi sebagai sumber energi. Kelengkapan boiler. Jadi kelengkapan boiler ini dia mencakup semua komponen yang dibutuhkan untuk pengoperasian boiler dan memastikan efisiensi. Nah, ada juga namanya ruang pembakaran. Jadi ruang pembakaran ini adalah bagian dari boiler di mana bahan bakar
akan dibakar untuk menghasilkan energi, sehingga dia berfungsi sebagai inti dari sistem nanti. Nah, dan untuk drum atas atau steam drum, jadi drum atas ini adalah tempat penyimpanan uap yang dihasilkan oleh boiler tadi. Dia akan menjaga tekanan dan aliran dari uap ini. Dan untuk ini tadi kan drum atas. Nah, untuk drum bawahnya, drum bawah ada tempat untuk menampung air yang akan dipanaskan, sehingga dia memastikan pasokan air yang pastinya sudah cukup. Nah, yang selanjutnya itu ada forget draft-fan. Nah, ini adalah kipas yang digunakan untuk mengalirkan udara ke ruang pembakaran dan meningkatkan efisiensi saat pemrosesan. Nah, yang selanjutnya ada pipa-pipa air atau header. Nah, pipa-pipa air atau header ini adalah sistem perpipaan untuk mendistribusikan air ke boiler. Dia akan menjaga kelancaran aliran. Nah, dan ada juga namanya secondary forget draft-fan. Jadi, gunanya adalah kipas tambahan untuk meningkatkan aliran udara ke ruang pembakaran. Jadi, dia akan mendukung efisiensi saat pembakaran nantinya. Selanjutnya ada fuel feeder fan. Nah, dia akan mengalirkan bahan bakar ke dalam ruang pembakaran. Jadi dia memastikan pasokannya sudah stabil saat untuk melakukan pembakaran nanti. Nah, untuk pendulum ini adalah alat untuk mengatur aliran bahan bakar atau udara. Jadi dia menjaga keseimbangan dalam sistem alat untuk aliran bahan bakar atau udara nanti. Selanjutnya indicate drum fan. Jadi dia adalah kipas yang mengeluarkan gas buang dari boiler tadi. Jadi dia menjaga kebersihan dan efisiensi. Nah, jadi dia ini kipas ini gas yang ada di boiler tadi dialah yang mengeluarkannya. Yang selanjutnya ada rotary feeder. Rotary feeder ini adalah alat untuk memasukkan bahan bakar secara terus-menerus sehingga dia menjaga aliran yang pastinya stabil saat dilakukan pemrosesan. Nah, untuk dust collector ini alat untuk mengumpulkan debu dan partikel dari gas buang. Jadi dia akan menjaga kebersihan di lingkungan tersebut. Selanjutnya ada alat-alat pengaman perangkat. Nah, alat-alat pengaman ini adalah perangkat yang digunakan untuk menjaga keselamatan selama operasi boiler terjadi. Jadi dia mengurangi risiko dari kecelakaan. Nah, untuk prosedur pengoperasian boiler, adapun langkah-langkah yang harus diikuti untuk pengoperasian boiler yaitu dengan aman dan efisien sehingga menjamin kestabilan operasional untuk menjaga saat proses nanti. Selanjutnya ada stasiun pembangkit tenaga atau power plant. Nah, bagian ini dia adalah bagian yang menghasilkan energi listrik untuk keperluan pabrik sehingga dia mendukung operasional dan seluruh dari fasilitas di dalam pabrik. Nah, ada juga yang namanya pembangkit listrik atau power plant. Pembangkit listrik ini adalah sumber energi utama yang digunakan untuk mendukung proses produksi. Dia memastikan keberlangsungan dari operasional di dalam pabrik ini. Untuk turbin sendiri, turbin adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Jadi dia ini berfungsi sebagai penggerak utama juga. Nah, setelah itu ada yang namanya back pressure vessel atau BPP. Nah, BPP ini adalah
tangki digunakan untuk mengatur tekanan dalam sistem. Jadi dia menjaga kestabilan saat operasional nanti. Yang selanjutnya ada main switchboard. Nah, main switchboard ini adalah panel kontrol utama untuk mendistribusikan listrik ke berbagai bagian. Jadi bagian di dalam pabrik. Jadi dia memastikan kelancaran aliran energi ini berjalan lancar ke seluruh bagian-bagian pabrik. Selanjutnya ada unit pengolahan limbah. Jadi unit pengolahan limbah ini adalah bagian yang bertanggung jawab untuk mengolah limbah yang dihasilkan selama proses. Nah, gunanya yaitu untuk mendukung keberlanjutan. Nah, jadi pengolahan limbah ini ada juga pengolahan limbah padat. Jadi pengolahan limbah padat ini proses untuk mengelola limbah padat yang dihasilkan guna untuk menjaga kebersihan dari lingkungan. Selain limbah padat, ada juga pengolahan limbah cair. Untuk pengolahan limbah cair sendiri, ini adalah penanganan limbah cair yang dihasilkan dari proses pengolahan. Gunanya juga untuk menjaga kualitas dari lingkungan. Nah, untuk lain aplikasi ini ada metodenya. Jadi dia metodenya ini metode untuk memanfaatkan limbah sebagai pupuk atau bahan lain pada lahan. Jadi dia mendukung pertanian yang berkelanjutan. Baru setelah lain aplikasi itu ada juga limbah gas. Nah, limbah gas ini dia mengelola emisi gas yang dihasilkan selama proses. Jadi dia juga akan menjaga kualitas dari udara agar udara tidak tercemar. Nah, dan ada limbah yang tergolong berbahaya dan beracun atau yang disebut dengan B3. Jadi limbah ini adalah penanganan limbah berbahaya ini untuk mencegah dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan, dan yang pastinya untuk memastikan keselamatan semuanya. Nah, selanjutnya ada analisa laboratorium. Analisa laboratorium ini adalah proses pengujian untuk memastikan kualitas produk dan bahan baku benar-benar menjaga standar mutunya. Dan ada juga analisa crude palm oil atau CPO. Nah, jadi pengujian ini untuk menentukan kualitas CPO yang dihasilkan, benar-benar memastikan produk ini sudah memenuhi spesifikasi pasar. Itulah guna dari analisa crude palm oil ini. Nah, untuk analisa inti atau kernel tadi, analisa inti ini pengujian untuk menentukan kualitas inti kelapa sawit yang dihasilkan. Jadi dia mendukung pemanfaatan semua bagian dari tanaman. Jadi kesimpulan dari semua pembahasan di atas tadi, proses pengolahan kelapa sawit di pabrik dia melibatkan berbagai tahapan yang saling terkait seperti yang saya jelaskan tadi. Yang mana mulai dari penerimaan tandan buah segar hingga pengolahan limbahnya. Jadi dia setiap tahap ini memiliki peran yang penting dalam memastikan efisiensi dan kualitas produk akhir. Nah, kualitas bahan baku yang baik dan penggunaan teknologi modern dan pengelolaan limbah yang efektif menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan efisiensi operasional. Jadi proses analisis laboratorium yang rutin dilakukan memastikan bahwa produk yang baiklah yang akan didistribusikan dan dipasarkan kepada kita semua. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas lengkap proses pertanian kelapa sawit, mulai dari penanaman hingga proses pemanenan tandan buah sawit
atau TBS. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian melihat tahapan proses pengolahan minyak kelapa sawit, mulai dari proses panen hingga menjadi CPO dan berakhir menjadi minyak goreng kelapa sawit. Proses pengolahan kelapa sawit ini diambil di pabrik Malaysia dan Indonesia. Liputan kali ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskannya di kolom komentar. Tahukah kamu minyak sawit mentah memiliki warna orange yang intens? Hal ini karena kandungan tingkat vitamin A yang tinggi dan E secara alami. Minyak sawit memiliki sifat antioksidan dan memproduksi lipoprotein densitas tinggi atau HDL yang merupakan kolesterol baik dalam tubuh kita. Fakta menarik lainnya adalah kenyataan bahwa banyak restoran menggunakan minyak kelapa sawit sebagai alternatif yang sehat. Karena memiliki kemampuan untuk menahan penggorengan berulang kali dengan kerusakan minimum. Selain itu, minyak goreng sawit membutuhkan titik asap tinggi agar minyak tidak mudah teroksidasi, memungkinkan penggunaan yang lebih lama. Alasan keunggulan lainnya adalah rasa minyak sawit yang hambar, memungkinkan proses menggoreng tidak mempengaruhi cita rasa makanan. Seperti halnya buah kelapa, kelapa sawit terdiri dari kulit kelapa yang disebut dengan sabut atau mesocarp, dan daging kelapa sawit pada bagian dalam yang disebut dengan kernel. Dari kernel sawit inilah yang dapat menghasilkan minyak sawit. Setelah kelapa sawit masak, pekerja akan segera memanen tandan sawit dan mengangkutnya menuju ke pabrik pengolahan. Kelapa sawit ini harus segera diangkut dengan kereta barang dalam waktu 24 jam untuk memastikan pabrik memproduksi minyak kelapa sawit terbaik. Sementara itu, tandan sawit dari perkebunan rakyat akan diangkut dengan truk, di mana truk yang masuk ke pabrik akan melalui jembatan timbang. Truk pengangkut sawit ini akan ditimbang sebelum dan setelah bongkar muatan. Hal ini bertujuan untuk menentukan berat angkutan yang dibeli perusahaan. Selanjutnya, tandan-tandan kelapa sawit yang baru tiba akan melalui proses grading. Proses grading adalah proses pemisahan bahan baku atau tandan sawit berdasarkan kualitas, di mana pekerja akan memisahkan tandan yang mentah, busuk, atau terlalu matang. Kemudian, pekerja akan mendorong tandan sawit memasuki lori sterilisasi. Setiap tabung sterilizer dapat menampung hingga 33 ton tandan buah sawit. Di mesin ini, sawit akan disterilkan dengan uap bertekanan tinggi. Pada tahapan ini, hampir semua buah melunak dan terlepas dari tandannya. Setelah melalui proses sterilizer, sawit akan dibawa masuk ke stasiun berikutnya, di mana sawit akan dimasukkan ke dalam drum yang berputar untuk memisahkan buah sawit dari tandan. Melalui celah di antara jeruji pada drum, tandan kosong akan dikeluarkan dari mesin dan masuk ke rantai conveyor yang akan dibawa keluar pabrik pengolahan. Sementara itu, buah sawit akan memasuki ke stasiun press. Di stasiun press,
buah sawit akan melalui dua proses tahapan. Pertama, buah sawit akan masuk ke bagian digester, di mana buah akan dilumat sehingga daging buah mudah keluar dari bijinya. Kedua, memasuki ruang presser, di mana mesin ini akan menghasilkan dua bagian, di mana bagian pertama menghasilkan crude oil atau minyak kasar, sedangkan di bagian lain adalah press check atau gumpalan sabut dan lain-lainnya. Hasil sisa dari press check ini akan digunakan untuk bahan bakar operasional mesin sterilizer. Minyak kasar selanjutnya dipompa memasuki tabung CST atau klarifikasi, yang berfungsi untuk memisahkan minyak, air, dan kotoran secara gravitasi. Minyak yang massa jenisnya lebih ringan akan muncul ke permukaan. Minyak yang berada di permukaan akan dialirkan dan dikumpulkan pada tabung oil tank. Oil tank berfungsi sebagai tempat penampungan minyak sementara. Minyak hasil dari tabung CST ini lebih umum dikenal dengan nama CPO atau crude palm oil, yaitu bahan baku minyak kelapa sawit mentah. CPO ini kemudian diangkut dan dijual ke pabrik pengolahan makanan seperti minyak goreng, mentega, dan shortening. Selain itu, CPO ini juga digunakan untuk pabrik industri lain, seperti bahan campuran lipstik, sabun, sampo, deterjen, dan bahkan bahan bakar kendaraan. Setelah CPO sampai di pabrik pembuatan minyak goreng, CPO selanjutnya akan dipompa dan dialirkan masuk ke purifier, di mana mesin ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam minyak sawit dengan prinsip kerja sentrifugal. Selanjutnya, minyak akan dialirkan kembali ke proses berikutnya, menuju proses vacuum dryer, di mana proses ini digunakan untuk mengurangi kadar air dalam minyak produksi. Selanjutnya, minyak sawit mentah diekstrasi dan dimurnikan terus-menerus melalui penjernihan dan pemurnian berlapis sesuai standar produksi perusahaan. Dalam proses pemurniannya, minyak akan dihilangkan baunya dan diputihkan melalui proses fraksinasi hingga menghasilkan dua fraksi, yaitu fraksi padat dan fraksi cair. Proses fraksinasi yaitu pemisahan dua fraksi. Biasanya proses ini memerlukan waktu hingga belasan jam. Semakin lama proses fraksinasi, semakin bagus kualitas minyak yang dihasilkan. Setelah selesai difraksinasi, minyak goreng akan didiamkan hingga mencapai suhu ruangan. Selanjutnya, minyak siap untuk dikemas sesuai dengan ukuran dan bentuk kemasan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan minyak kelapa sawit.